Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dan adik-adik dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara merupakan satu keistimewaan kita dapat menyembah Raja kita yang mulia, Bapa yang sangat mengasihi kita. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang hari ini diambil dari Mazmur 59 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyanyikan kasih setia Tuhan. Kita mau mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu membuat kita terpesona. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang dalam
berdoa. Benar Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sampai Engkau begitu mengasihi kami, sampai Engkau begitu memberkati kehidupan kami. Engkau menjadikan kami sebagai biji mata-Mu, sebagai sesuatu yang sangat amat berharga bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diangkat Engkau jadi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga saat ini hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup kami sungguh-sungguh berharga di hadapan Engkau. Setiap pribadi kami Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami mau menaikkan, meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan sukacita. Kami mau melayani Engkau Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik kepada kami. Bahkan kebaikan-Mu Tuhan membuat kami terpesona Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau buka hati untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan sampai pada akhirnya ke dalam kuasa-Mu, dan Roh-Mu saja Tuhan yang menguasai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan kembali pujian sukacita kita. Mungkin di tengah Bapak Ibu Saudara ada yang semangatnya sedang lesu, ada yang mungkin sedang tidak bergairah. Pujian ini berkata, mari terima sukacita dari surga, karena itulah kekuatan buat jiwa kita. Mari kita angkat pujian sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21 dan juga Filipi 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kita akan lebih lagi mendengarkan penjelasan mengenai pembacaan firman Tuhan yang baru saja saya bacakan dengan satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu teguh di dalam Tuhan. Namun saat ini kita akan memberikan persembahan kita akan mengembalikan perpuluhan kita, dan juga mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan untuk renovasi gereja kita akan kumpulkan bersama-sama, dan saya akan membacakan panggilan persembahannya yang diambil dari Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin persembahan kita menurut kita tidak banyak, tetapi kalau kita memberi dengan sukacita, dengan sukarela, Tuhan pasti akan memberkati. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa ucapan syukur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga ada kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kami, mengembalikan perpuluhan kami, dan juga kami mau Tuhan belajar untuk memberi, untuk mengambil bagian khususnya dalam renovasi gereja kami. Kami tahu Tuhan mungkin apa yang kami beri ini tidak begitu banyak, tapi kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan sukarela, dan biarlah Tuhan berkenan memberkati untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan mempersiapkan dan membuka hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buka telinga kita mau beri hati kita seperti seorang murid yang mau terus belajar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua untuk mengangkat satu pujian untuk kita mempersiapkannya dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, bahwa Kau beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Setiap langkahku percaya
Dengan sayapmu kita akan terbang tinggi. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan Tuhan, walaupun Bapak Ibu dan saya ada di tengah badai kehidupan, Bapak Ibu dan saya akan tetap bertahan, dan kita akan melihat kekuatan Tuhan yang menopang kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di minggu ketiga bulan Oktober. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kewaspadaan di akhir zaman. Salah satu hal yang perlu kita miliki, dan ini adalah salah satu bentuk dari kewaspadaan di akhir zaman ini, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya harus memiliki yang namanya keteguhan di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi tema firman Tuhan kita pada pagi ini, teguh di dalam Tuhan. Kenapa ini menjadi perlu dan harus kita miliki di zaman akhir ini? Karena saya pelajari, kalau kita tidak teguh, kalau Bapak Ibu dan saya tidak kokoh, tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan mudah sekali terjerumus ke dalam dosa. Kita akan mudah sekali terbawa arus oleh dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak teguh di dalam Tuhan, kita tidak akan bertahan dalam menghadapi tantangan di zaman akhir ini. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita memiliki keteguhan. Dan keteguhan di dalam iman ini akan kita miliki ketika Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak akan berdiri teguh. Seperti pada pembacaan firman Tuhan kita pagi ini, Filipi 4 di dalam ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam iman, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus perlu memberi nasihat kepada jemaat Filipi untuk mereka meneguhkan hati, teguh di dalam Tuhan? Apa yang sedang terjadi memang pada saat waktu itu di Filipi? Ketika saya belajar, mereka ada dalam satu keadaan goyah secara iman. Mereka bingung dalam iman mereka. Kenapa Pak Pendeta? Karena mereka melihat kenyataan di mana orang-orang dunia yang Alkitab tulis sebagai seteru salib Kristus dengan orang-orang yang begitu mencintai Tuhan, kok nasibnya berbeda sekali. Kehidupan orang-orang dunia tampaknya begitu mudah, tampaknya begitu berhasil, kelihatannya hidupnya enak sekali. Sedangkan orang-orang yang mencintai Tuhan seperti Rasul Paulus, kenapa kok justru menghadapi penderitaan? Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu dan kita ingat kembali, pada saat Paulus menulis surat Filipi ini, dia ada di dalam penjara, satu keadaan yang penuh dengan penderitaan. Oleh sebab ini menjadi hal yang membuat jemaat Filipi menjadi ragu, menjadi bingung, menjadi goyah. Kenapa? Kenapa? Seolah-olah seorang yang cinta Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kok sepertinya tidak ditolong Tuhan. Mereka sedang ada dalam kebimbangan secara iman mereka. Mereka mulai goyah. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa Paulus perlu meneguhkan hati jemaat. Dan Paulus menjelaskan bahwa jangan melihat perbandingan dari hal-hal yang tampak dari lahiriah. Paulus berkata bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi hasil akhir orang-orang yang seteru Kristus itu. Tetapi yang Paulus tekankan bagaimana kita yang di dalam Kristus adalah warga kerajaan surga yang sungguh memiliki kepastian yang luar biasa. Ketika Kristus datang yang kedua nanti, kita sungguh-sungguh adalah warga kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita melihat bagaimana jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sungguh sangat dikasihi oleh Rasul Paulus. Sampai dia berkata, jemaat Filipi adalah sukacita dia. Jemaat Filipi adalah mahkota dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak menghendaki jemaat Filipi ini terjerumus. Rasul Paulus tidak menghendaki jemaat Filipi ini akhirnya menjadi seteru Kristus juga. Enggak mau. Sehingga Paulus perlu menguatkan.
dan meneguhkan mereka kembali. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menjawab pertanyaan, bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya tetap berdiri teguh di dalam Tuhan di zaman akhir ini. Paling tidak ada 3 hal yang saya mau sampaikan dari pembacaan kita hari ini di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Ada 3 hal bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan di zaman akhir ini. Dari pembacaan kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, dengan menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kenapa Paulus harus mengingatkan jemaat Filipi bahwa mereka adalah jemaat atau warga kerajaan sorga? Paulus mau menyadarkan jemaat di Filipi bahwa raja mereka atau Tuhan mereka adalah kerajaan sorga yang adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini beda sekali dengan seteru salib Kristus yang menganggap bahwa Tuhan mereka adalah perut, Tuhan mereka adalah perkara dunia. Sehingga sungguh-sungguh Paulus membuka kembali pemikiran mereka bahwa mereka adalah warga kerajaan surga. Oleh sebab itu mereka harus tetap berdiri teguh di tengah situasi yang mungkin membingungkan. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Filipi sedang ada dalam kebimbangan. Mereka bimbang, mereka ragu, kenapa kok seteru salib Kristus, kenapa kok musuh salib Kristus sepertinya hidupnya enak, hidup berkelimpahan, hidup bahagia. Sedangkan mereka sebagai pengikut Kristus mengalami penderitaan. Dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus menyerukan agar jemaat Filipi tetap berdiri teguh dalam Tuhan, supaya iman mereka jangan goyah. Salah satu alasannya karena status mereka sekarang adalah warga kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengingat renungan beberapa hari yang lalu, ada satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Rick Warren bahwa kita tidak diciptakan untuk tinggal di bumi selamanya. Anda dan saya diciptakan untuk hidup di sorga. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 14. Sebab firman Tuhan berkata apa? Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Kita hanya numpang lewat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berharap pada dunia ini bahwa dunia ini akan membuat kita nyaman. Jangan berharap bahwa dunia ini akan membuat kita bahagia. Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga ketika kita sadar akan hal itu, seharusnya kita tidak kaget. Kita tidak heran kalau kita hidup di dunia ini banyak sekali penderitaan. Karena apa? Karena dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berdiri teguh dalam Tuhan. Kenapa? Satu alasan yang sungguh kuat, yaitu apa? Karena saya dan saudara, Bapak Ibu dan saya adalah warga kerajaan surga. Kita bukan dari warga dunia ini, kita hanya pendatang. Dan sebagai pendatang adalah hal yang sangat wajar. Sekali lagi saya ulang, sebagai pendatang adalah hal yang sangat wajar ketika kita tidak bisa merasakan kebahagiaan penuh di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hanya pendatang di dunia ini. Jadi adalah hal yang wajar sebagai pendatang kita tidak akan mengalami kebahagiaan di dunia ini. Kebahagiaan penuh, nggak bisa. Karena kebahagiaan kita sesungguhnya nanti ketika kita ada di dalam kerajaan surga yang adalah rumah kita sendiri. Ada satu contoh, saya mau cerita sedikit. Di sebelah rumah saya saat ini ada beberapa orang yang sedang ngontrak, ya, persis di sebelah rumah saya, ya. Karena
mereka harus bekerja mencari nafkah sebagai tukang. Mereka harus membangun jalan ya dekat Iron Mall. Dan saya suka ngobrol sama mereka. Ya, saya tanya-tanya, mereka ada yang dari Cirebon, ada yang dari daerah Puncak, ada yang bahkan juga ada yang dari daerah Baduy ya, daerah Banten sana. Kadangkala saya kasihan melihat mereka. Kenapa? Karena tidur dengan seadanya, beralaskan tikar. Makan juga seadanya. Yang lebih sangat menderita buat saya ketika saya melihat yaitu apa? Mereka tidur di satu petak kamar kecil. Itu 5 orang. 5 orang bersama-sama tidur. Pastilah itu sesuatu yang sangat-sangat membuat mereka tidak nyaman. Ya, kalau saya tanya, mereka mau jawab dengan jujur, pasti mereka menghadapi penderitaan. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka bisa bertahan? Kenapa mereka bisa menjalani itu semua? Karena mereka sadar, mereka hanyalah pendatang. Itu bukan rumah mereka. Kontrakan itu bukan rumah mereka. Beda pastinya ketika mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Walaupun mungkin mereka punya rumah hanya sederhana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, buat mereka susah-susah sedikit nggak apa-apa. Tetap mereka jalani. Ketika pulang nanti ke rumah mereka yang sesungguhnya, itu membuat mereka pasti bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Dari contoh ini, dari ilustrasi ini, saya mau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sungguh-sungguh menguatkan hati. Sekali lagi saya katakan bahwa di dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita hanya pendatang. Jadi, kalau kita harus mengalami kesusahan-kesusahan hidup di dunia ini, bahkan mungkin mengalami penderitaan, itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, berdirilah teguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita harus ingat, kita ini adalah warga kerajaan surga. Bahagianya kita yang sungguh-sungguh itu nanti ketika kita pulang ke surga. Oleh sebab itu jalani saja. Selama hidup di dunia yang Tuhan percayakan ini, jalani saja. Dengan pertolongan Tuhan, tetaplah berdiri teguh sambil memandang bahwa kita akan sampai ke dalam rumah kita yang sesungguhnya. Di sanalah kebahagiaan penuh buat kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Jadi itu hal yang pertama. Dengan kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga, itu akan menolong kita untuk tetap memiliki keteguhan di dalam iman. Yang kedua, saya pelajari bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan selain menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga, yaitu apa? Dengan menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulang, menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita itu sungguh akan meneguhkan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita lihat seteru salib Kristus, musuh salib Kristus yang Paulus sampaikan di dalam kitab Filipi ini. Ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu Tuhan mereka adalah perut. Ya, nanti saya jelaskan apa maksudnya. Yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ini sungguh sangat aneh. Kenapa kok aib menjadi sesuatu yang mereka muliakan? Yang ketiga, yaitu pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak, Ibu, Saudara, dari 3 hal ini, yaitu mereka menganggap Tuhan mereka adalah perut, kemudian mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju hanya perkara dunia. Dari sini, di 3 hal ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa belajar. Ketika kita sungguh-sungguh mau memiliki keteguhan hati di dalam Tuhan, kita harus menjauhkan diri kita dari 3 hal ini. Artinya, jangan sampai yang menjadi raja dalam hidup kita, yaitu perut kita. Apa maksudnya, Bapak Pendeta? Artinya gini, jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya hanya fokus kepada kebutuhan jasmani saja. Betul, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita butuh kebutuhan jasmani. Betul, perut kita perlu diperhatikan. Tetapi yang Tuhan peringatkan, yang Tuhan tidak kehendaki, jangan sampai kita hanya memikirkan kebutuhan jasmani saja. Jangan sampai kita hanya mencari uang saja. Sampai-sampai kita mengabaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Kenapa nggak ibadah? Nggak sempet Pak Pendeta. Ya, saya masih mencari kebutuhan jasmani. Saya masih mencari kebutuhan perut saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa betul kita perlu memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Ya, tetapi jangan sampai kebutuhan jasmani kita, kebutuhan perut kita itu menjadi raja dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan jangan sampai aib menjadi kemuliaan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita perhatikan di zaman akhir ini? Kalau Bapak Ibu lihat di berita-berita bagaimana perceraian, menikah berkali-kali bukanlah sesuatu yang memalukan lagi. Bahkan mereka bangga. Itu bukan buat mereka bukan aib. Dengan bangga mereka menceritakan kepada publik. Mereka bisa menikah berkali-kali. Mereka bangga sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan hal ini. Ini kita sudah ada di zaman akhir. Kita harus waspada. Jangan sampai kita pun terbawa arus. Jangan sampai kita terjebak. Kita punya prinsip hidup seperti dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya mau mengingatkan, kemuliaan kita adalah ketika Bapak Ibu dan saya menjadikan Tuhan raja dalam hidup kita. Biarkan Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Biarkan kita diatur oleh Tuhan kita. Biarlah hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Pada saat kita membiarkan Tuhan memimpin, pada saat itulah kita akan memiliki keteguhan di dalam iman. Sebaliknya, ketika perut, kebutuhan jasmani, kita nomor satukan, ketika kemuliaan kita justru aib kita, ketika pikiran kita semata-mata hanya tertuju kepada pikiran duniawi, pada saat itu iman kita akan menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara akan mulai goyah dan gampang sekali dipengaruhi oleh kehidupan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus menjadikan Kristus sebagai raja di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan atur hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar bahwa untuk kita sungguh-sungguh teguh di dalam Tuhan, selain menjadikan Kristus sebagai raja, yang ketiga saya pelajari, yaitu kita harus mengingat bahwa ada berkat yang kekal yang akan kita terima nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima berkat yang kekal dari surga. Ya, ini sungguh menjadi kekuatan buat kita. Ini sungguh menolong Bapak Ibu Saudara tetap bisa bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus bukan sekedar omong kosong. Rasul Paulus sungguh-sungguh memberikan teladan kepada jemaat Filipi. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa dia sedang ada dalam penderitaan. Dia ada dalam penjara, tetapi dia tetap setia. Dia tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena dia tahu bahwa akan ada berkat yang kekal yang dia akan terima. Inilah yang menguatkan dia. Inilah pengharapan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mulai lemah, ketika Bapak Ibu melihat orang-orang sekitar kita, kok tetangga kita yang gak kenal Tuhan sepertinya hidupnya bahagia, hidupnya berkelimpahan, hidupnya serba mewah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini Tuhan ingatkan kita, sesungguhnya kita memiliki harta kerajaan surga yang kekal. Itu yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, renungan di tanggal 28 September lalu, Rick Warren juga menyampaikan ada 5 hal yang tidak akan Anda temukan di surga. Ada 5 hal yang tidak akan Anda temukan di surga. Yang pertama dia sampaikan, di surga tidak akan ada sakit penyakit. Tidak akan ada sakit penyakit. Tidak akan lagi Bapak Ibu dan saya sakit. Kenapa? Karena kita punya tubuh yang baru. Tubuh yang sempurna. Jadi itu sungguh menjadi pengharapan buat kita. Oh, di sana di surga akan ada berkat yang luar biasa. Tidak ada lagi sakit penyakit buat saya. Yang kedua,
Selain tidak ada sakit penyakit, di surga tidak ada kesedihan. Alkitab kita berkata Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu pasal 21 ayat 4. Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan, nggak ada lagi air mata. Tidak ada lagi yang namanya patah hati. Tidak ada lagi yang namanya penolakan. Tidak ada lagi yang namanya kesepian, kesedihan, atau sakit hati. Semua dihapus oleh Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Dan di surga tidak akan ada penderitaan. Alkitab berkata di dalam Wahyu 7 ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar, mereka tidak akan dahaga lagi, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Di surga semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Bapak ibu saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, di surga tidak akan ada dosa. Tidak akan ada dosa lagi. Yesus Kristus telah mati di kayu salib menebus semua dosa kita. Dan pada saat kita bertemu Dia secara langsung, karakter kita seketika itu juga diubahkan oleh Dia. Amin Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Tidak ada dosa lagi di sana. Dan yang terakhir, di surga tidak akan ada kematian. Tidak ada kematian lagi. Surga adalah tempat yang mulia. Ya. Dan di hadirat Tuhan adalah kekal selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mulai lemah iman, ketika mulai ragu dalam mengikut Tuhan, ingatlah, sesungguhnya ada berkat ilahi yang sedang menanti kita. Jadi pertanyaannya pada pagi ini, apakah Anda akan tetap berdiri teguh di jalan salib Kristus? Artinya di tengah penderitaan sekalipun, apakah kita tetap berdiri teguh dalam Tuhan? Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar. Walaupun ada penderitaan, ingatlah, akan ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Akan ada mahkota yang tersedia yang Tuhan sediakan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, di zaman akhir ini, marilah kita mengingat bahwa kita memiliki jaminan keselamatan, bahwa ada berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Firman yang sungguh menguatkan kami. Untuk kami sungguh-sungguh dapat berdiri teguh, kami harus menyadari bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Artinya, ketika di dunia ini kami mengalami penderitaan, kesusahan, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini bukan rumah kami yang sesungguhnya. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Tuhan tolong ingatkan kami untuk menjadikan Tuhan Raja dalam hidup kami. Di tengah dunia yang menjadikan Tuhan mereka adalah perut mereka. Di tengah dunia di mana mereka, pikiran mereka semata-mata perkara dunia. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Tapi biarlah kami sebagai anak Tuhan, kami menjadikan Engkau Raja dalam hidup kami. Karena ketika kami menjadikan Engkau Raja, Engkau yang mengatur hidup kami, disitulah kami akan berdiri teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan ingatkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu sedang bimbang di dalam iman mereka, mereka sedang meragukan Tuhan, mereka sedang merasa Tuhan gak adil, biarlah Tuhan tolong. Biarlah pagi ini mereka merasa sesungguhnya mereka adalah orang-orang pilihan Allah, mereka adalah ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, ini membuat kami sungguh bersyukur dan bangga karena kami adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Bersyukur untuk ibadah pagi ini, bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Bapa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita tetap berdiri teguh dalam Tuhan karena kita percaya sesungguhnya
Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa buat kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di masa-masa akhir ini iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kasih kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Pujian ini berkata, "Ku tak akan menyerah pada apapun juga." Sebagai respon firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Katakan dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita mau angkat kembali pujian ini. Dalam segala perkara, kami percaya Kau punya rencana buat setiap kami. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Kau perbuat Tuhan, apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita mulai menyimpan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita jadikan pedoman pegangan dalam hidup kita, dan kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.